Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leoni Atasih Bahman dari kelompok 3 Praktikum Pengantar Teknologi Informasi akan menjelaskan mengenai tugas Pascal nomor 2. Di sini saya telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan mengenai program Pascal yang saya gunakan untuk tugas nomor 2 itu. Atau yang bisa kalian lihat nanti di layar. Nah, pertanyaan pertama itu yang telah saya siapkan. Perintah Pascal. Nomor 1 itu ada perintah program dan apakah program itu boleh tidak digunakan. Jadi di sini tuh ada perintah program. Nah, perintah program ini tuh berguna untuk memberikan judul atau menampilkan judul dari program yang kita buat. Nah, di sini nama programnya itu tugas Pascal nomor 2. Nah, terus apakah program ini tuh boleh tidak digunakan? Sebenarnya ini tergantung dari compiler yang kita gunakan. Ada compiler itu yang secara ketat kita harus menggunakan program biar program Pascalnya itu bisa berjalan. Tapi ada juga compiler yang nggak perlu menggunakan perintah program ini untuk menjalankan program Pascalnya itu. Jadi dia tetap berjalan meskipun nggak ada perintah program. Kemudian ada perintah var, jelaskan variabel apa saja yang dibuat serta tipe datanya. Lalu apa yang terjadi jika asal memasukkan variabel tanpa dideklarasikan dan bagaimana jika tipe datanya itu tidak dibuat. Oke. Jadi var ini tuh untuk mendeklarasikan variabel. Dan dari program yang saya buat untuk tugas Pascal nomor 2 ini itu ada variabel N1, N2, N3, N4, N5, dan N6. N ini tuh maksudnya angka yang akan kita masukkan nanti ya. Nah, untuk tipe datanya itu tipe data dari bilangan real. Kemudian ada variabel tertinggi, terendah, total, rata-rata, median, itu juga tipe datanya itu tipe data real. Kemudian ada modus ini tipe datanya real. Terus ada frekuensi 1, frekuensi 2, frekuensi 3, frekuensi 4, frekuensi 5, frekuensi 6, itu tipe datanya itu integer atau bilangan bulat. Nah, frekuensi ini tuh nanti digunakan untuk menghitung modus. Inilah yang paling sering muncul ya, nanti kalian tahu lah. Kemudian ada I ini tuh maksudnya pengulangan, buat pengulangan gitu. Kemudian ada tukar ini tuh tipe datanya itu real. Selanjutnya itu ada apa yang terjadi jika asal memasukkan variabel tanpa dideklarasikan. Jika asal memasukkan variabel tanpa dideklarasikan, maka program Pascalnya itu akan error. Sama halnya kalau misalnya kita nggak membuat tipe datanya, itu juga bakalan langsung error programnya. Terus ada begini, kegunaan tanda titik 2, titik koma sama dengan, dan titik 2 sama dengan. Nah, jadi titik 2 ini tuh digunakan untuk kayak buat menjelaskannya itu. Nah, titik 2 ini tuh untuk nama variabel dengan tipe data. Yang bisa kalian lihat lah di sini. Kalau dalam program yang saya buat ya menjelaskannya hanya sebatas itu saja. Kemudian kalau untuk titik koma ini tuh kayak sebagai pemisah pernyataannya itu. Pernyataan atau statement. Nah, untuk ini sama dengan titik 2 sama dengan,
Sama dengannya ini tuh di sini tuh sebagai ya sama dengan, cuman konteksnya itu kayak pembanding. Jadi ya ntar nanti aku jelaskan. Nah sementara untuk titik 2 sama dengan ini tuh ini fungsinya untuk sama dengan juga, cuman kayak sama dengannya itu penugasan gitu. Bentar ya. Nah, jelaskan contoh perbedaan antara sama dengan dan titik 2 sama dengan. Bisa nggak sih kalian lihat ini? Susah banget fokusnya. Jadi intinya di sini tuh ada nama titik 2 sama dengan nama ini. Mana ya? Nah, jadi di sini tuh ada nama dan titik 2 sama dengan. Kemudian tar. Nah, ini. Jadi sini tuh ada variabel nama yang sudah dideklarasikan. Ini contohnya aja ya. Jadi nggak terlalu lengkap. Nah, namanya ini tuh diberikan nilai sebagai nama yang ini. Kemudian untuk yang sama dengannya itu pembanding, kayak pembanding nilainya itu dari hello. Di sini kalau kalian nggak kelihatan jelas, ini hello-nya itu huruf kapital hanya. Kemudian ada sama dengan nilainya itu hello yang hanya itu kecil. Jadi itu fungsinya ya. Jadi titik 2 sama dengan itu untuk memberikan kayak variabelnya misal ya. Jadi untuk nama variabelnya ini tuh dia sama dengan diberikan tugas kayak penugasan ya, sama dengan si nama ini, nilai nama ini. Sementara kalau untuk sama dengan yang ini tuh dari hello yang hurufnya kapital depan ini dengan hello yang kecil ini, dia tuh dibandingkan nilainya tuh, kayak nilainya tuh sama atau enggak. Nah itu intinya. Nah kemudian jelaskan begin dan end. Apa bedanya n dengan titik koma dan n dengan titik, dan apa gunanya begin dan end dalam kondisi if. Oke, jadi begin dan end ini tuh fungsinya ya untuk memulai dan mengakhiri program. Begin untuk memulai, end untuk mengakhiri. Kemudian bedanya n titik koma dengan n titik. Ini kelihatan ya. Ya kelihatan ya, pokoknya itulah. Oke, jadi n titik koma dan n titik itu bedanya. Kalau untuk n titik koma itu untuk kalian mengakhiri program yang kalian gunakan itu. Program misalnya kalian pakai if terus pakai begin dan end. Nah, n untuk titik koma itu untuk mengakhiri program, tapi bukan berarti untuk benar-benar mengakhirinya. Sementara kalau untuk end dengan titik itu benar-benar berakhir program yang kalian mulai itu. Terus gunanya begin dan end dalam kondisi if itu biasanya digunakan kalau misalnya if-nya itu dalam kondisi lebih dari satu. Itu aja. Selanjutnya itu ada jelaskan case sensitive, string literal. Saya sudah kali. Jelaskan case sensitive dan case. Iya. Harusnya aku jelas sebutkan juga nomornya sih. Oke, untuk kemudian selanjutnya itu ada pertanyaan kelima yang sudah saya siapkan. Jelaskan case sensitif dan case insensitive. Jadi case sensitif itu contohnya itu kayak string literal. Nah, jadi case sensitif ini tuh dia kayak sensitif banget, bahkan untuk huruf kapital pun
meskipun misalnya ya kayak ada tulisan nama kayak gini, nama kapital, terus ada nama kecil kayak gini, itu sensitif banget, itu dianggap sebagai dua nilai yang berbeda. Kemudian kalau untuk case insensitif dia itu kebalikannya, jadi untuk nama dengan kapital dengan nama huruf kecil itu dianggap sebagai nilainya itu sama. Contohnya itu kayak nama variabel. Nah, oke, ini contohnya itu untuk nama. Misal kita punya variabel mana. Nah, misal kita punya variabel nama di sini. Variabel nama ini kita deklarasikan sebagai nama. Kita berikan nilai sebagai nama. Dan ngomong-ngomong, string literal ini tuh ini ya maksudnya, yang ada tanda kutip ini. Kemudian di bawahnya itu ada variabel baru lagi. Ada variabel nama dengan huruf kecil, dan kita buat juga dia dengan string literalnya itu nama dengan huruf kecil. Tapi nama variabelnya ini tuh nanti dianggap sebagai mana ya cara jelasinnya. Nama variabelnya itu nanti bakalan dianggap sebagai nilainya itu sama. Jadi meskipun di sini dibuatnya itu berbeda untuk nama kapital dengan nama huruf kecil, nanti yang akan ditulis itu nama dengan huruf kecil ini yang terakhir. Karena nama yang ada kapital dengan nama huruf kecilnya itu dianggap sebagai satu, sama. Case insensitif itu contohnya. Oke, pertanyaan ke-6 itu ada komentar, dan komentar satu baris dan multibaris. Jadi komentar ini tuh yang bisa kalian lihat. Nah ini di programnya itu bisa kalian lihat yang ada ininya. Ini komentar. Fungsinya itu buat apa? Fungsinya itu cuma buat catatan atau apa? Penjelasan itu untuk si pengguna. Dan komentar ini tuh tidak akan dianggap oleh si compilernya ini. Jadi cuman catatan aja buat kita. Komentar ini tuh ada komentar satu baris. Komentar satu baris itu dibuat dengan garis miring 2 begitu. Kemudian untuk multibaris, komentar yang multibaris itu digunakan kurung kurawa atau bentuk yang bintang itu. Soal nomor 7 itu ada write dan write ln. Write itu untuk agar programnya itu menampilkan output yang diproses, yang telah diproses tadi. Sementara untuk write ln, yaitu bedanya itu cuma dikasih kelang atau satu baris. Itu aja sih bedanya. Oke, untuk soal nomor 8 itu ada read dan read ln. Read itu untuk Oke, selanjutnya itu ada soal nomor 8, itu ada read dan read ln. Read-nya ini tuh berfungsi sebagai pembaca input dari pengguna. Jadi input yang dimasukkan oleh pengguna itu nanti bakalan dibaca, dimasukkan ke dalam ya programnya. Ya, kemudian kalau untuk read ln, yaitu sama aja kayak read, cuman ln-nya ini tuh kayak ngasih kelang gitu. Ya, contohnya bisa kalian lihat di sini. Ini untuk write.
write ln ini nanti output yang akan ditampilkan. Sementara ini read ln dan satunya ini itu nanti yang akan dibaca. Nanti input yang dimasukkan oleh pengguna itu akan dimasukkan ke N1 ini, variabel N1 ini. Oke, selanjutnya ada soal nomor 9 atau soal selanjutnya. Itu ada penjelasan untuk if, then, dan else. Oke. Sebenarnya else ini tuh tidak saya gunakan di ini ya, di programnya itu, tapi saya masukkan penjelasan untuk else sebagai contoh yang akan saya gunakan nanti. Nah, jadi if jadi bisa kalian lihat ya, if ini tuh untuk kondisi. Jadi kondisi kayak gini, misal kita punya nilai atau string literal itu hello pakai kapital ini, terus ada hello kecil sama dengan hello kecil, maksudnya huruf kecil. Kemudian ada then ini tuh kalau misalnya nilai if-nya itu true atau benar, dia bakalan ya mengarahkan ke sini. Write learn sama. Kemudian else, ada else. Nah, ini else ini tuh kalau misalnya ini salah nilainya, dia bakalan menampilkan nilai ini tidak sama. Ya kurang lebih begitulah penjelasannya. Oke, selanjutnya ada soal nomor 10 itu for, to, dan do. Jadi untuk for, bentar ya. Oke, di sini ada for di sini. Nah, ini ada for di sini. For ini tuh untuk pengulangan. Jadi prosesnya itu nanti diulang-ulang terus gitu. Kemudian ada i, ini variabel yang tadi yang udah kita deklarasikan itu di awal. Kemudian ada angka 1, 2, dan 6. 2 di sini tuh kayak dari rentangnya itu dari 1 sampai ke 6 maksudnya. Kemudian do di sini tuh konteksnya untuk melakukan perintah yang ini tadi. Oke, soal nomor 11-nya itu apa maksudnya bagian dari si ini? Bentar. Ya, apa maksudnya bagian dari if N1 lebih dari N2 dan bikin tukar. Nah, yang itu bisa kalian lihat nanti di layar. Jadi maksudnya itu jika misalnya N1 ini tuh ternyata nilai yang kalian masukkan atau pengguna masukkan itu lebih dari si N2, dan begin nanti terus dimulai lagi prosesnya, begin tukar si ini apa. Nah, si variabel tukar yang telah kita deklarasikan di awal tadi nanti itu sama dengan N1. Iya, di sini. Yes. Kemudian si N1-nya ini tuh nanti si N1-nya itu tuh nanti sama dengan N2 dan N2-nya ini tuh nanti sama dengan tukar terus N. Ya intinya kayak dibolak-balik begitu. Intinya sih mencari nilai yang lebih besar. Kalau misalnya si N1 ini tuh lebih besar, nanti dibolak-balik begitu. Tujuannya itu buat diurutkan. Prosesnya ini bakalan sama. Dan prosesnya ini tuh panjang. Sangat panjang. Begitu terus sampai selesai. Kemudian untuk hitung median. Kalau untuk hitung median ini tuh, ya kan setelah angkanya tadi diurutkan, kita tinggal memasukkan si N3
yang di 3 itu kan yang di tengah-tengah ya maksudnya, ditambah N4 terus dibagi 2, jadilah nanti kita dapatkan mediannya berapa. Kemudian untuk hitung modus, nah apa maksudnya bagian dari si ini, si yang di bagian hitung modusnya ini ya, frekuensi 1, jadi hitungannya itu dimulai dari 0 dulu untuk frekuensinya. Oke, kita langsung aja penjelasan untuk if-nya itu. If N1 sama dengan N2 dan frekuensi 1 titik 2 sama dengan frekuensi 1 plus 1. Jadi di sini prosesnya itu, jika misalnya si N1 ini tuh ternyata sama dengan N2, kan di sini tujuannya tuh mencari modus ya, berarti kita mencari nilai yang paling sering muncul atau nilai yang sama. Maka frekuensinya itu akan ditambahkan 1. Begitu terus prosesnya sampai nanti dengan si if N6. Jadi ya intinya kalau misalnya ternyata angkanya itu ada yang sama, plus 1 gitu. Ya kalau misalnya nanti angkanya itu ada yang sama, dia bakalan nambah terus. Kalau misalnya nggak sama, dia nggak akan nambah sih. Nah lanjut. Apa maksudnya modus? Nah, apa maksudnya dari modus titik 2 sama dengan N1 ini? Jadi kita mengasumsikan dulu nilai pertama sebagai modus awal. Nah, yang diasumsikan itu si N1 ini. Kalau misalnya frekuensi dari 2 itu lebih besar dari frekuensi 1, maka modusnya itu nanti sama dengan N2. Begitu terus sampai frekuensi 6. Kayak misalnya ini, if frekuensi 6 itu lebih dari frekuensi 5, maka modusnya itu frekuensi 6. Frekuensinya itu kan dihitung dari ini proses if yang panjang tadi. Proses if yang panjang tadi. Nanti dicari itu yang mana frekuensi yang paling sering muncul. Makanya di sini ada lebih besar, ya, tanda lebih besar. Nah, itu yang akan menjadi modusnya nanti. Nah, kemudian mencari nilai tertinggi. Ini tertingginya itu, nah, untuk mencari nilai tertinggi dan terendah itu prosesnya ya, kurang lebih sama kayak yang ini, yang modus titik 2 sama dengan N1, kurang lebih sama prosesnya. Dia itu nanti mencari ya nilai yang tertinggi. Untuk mencari nilai tertinggi dia bakalan mencari nilai tertinggi, misalnya if N2 itu lebih dari tertinggi, yang mana tertingginya itu diasumsikan sebagai N1, maka nilai tertingginya, maka variabel dari tertingginya itu akan N2, begitu terus sampai N6. Terendah juga sama kayak mencari nilai tertinggi tadi. Kemudian ada apa nih? Nah, bagian komentar output hasil. Ya, ngomong-ngomong ini sudah pertanyaan ke-15. Nah, untuk bagian ya komentarnya nggak usah dijelaskan ya. Jadi yang akan dijelaskan itu si ini, Friedland dalam kurung tanda kutip nilai tertinggi yang ini. Ini itu yang akan saya jelaskan. Jadi untuk nilai tertinggi ini Friedland ini kan seperti yang saya jelaskan sebelumnya, itu untuk menampilkan output. Jadi output yang ditampilkan nanti itu berdasarkan dari nilainya ini. Maksudnya berdasarkan si nilai tertinggi ini. Nanti outputnya itu nilai tertinggi, dan tertinggi yang di sini maksudnya itu diambil dari variabel tertinggi yang telah kita dapatkan tadi. Nah, untuk ini 0
0.22 ini, jadi nolnya ini tuh sebagai kayak rentang gitu, rentang antara nilai tertingginya nanti dengan angkanya nanti. Ya kayak spasi lah intinya. Kemudian untuk duanya ini tuh duanya ini tuh untuk menampilkan jumlah desimal nanti, jumlah angka di belakang komanya nanti. Jadi ada 2 angka nanti di belakang koma. Ya kurang lebih sama lah untuk nilai terendah, word ln nilai terendah, word ln rata-rata, median. Nah, selanjutnya ini ada yang bagian komentar output modus. Itu ada if frekuensi 1 lebih dari 0 or ya gitu terus. Dari sini ada or ini tuh atau. Jadi intinya dia bakalan mencari frekuensi mana yang paling sering muncul, modusnya berdasarkan angka yang paling sering muncul. Itu dilihat dari frekuensinya tadi yang telah saya jelaskan tadi. Lalu akan dituliskan nanti outputnya nanti bakalan muncul sebagai modus. Jadi itu saja penjelasan untuk tugas Pascal nomor 2 ini. Saya mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang jelas ataupun penjelasan yang terlewat yang tidak saya jelaskan, karena mungkin ya saya kurang teliti lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.